Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, 98,3 MHz. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pro 1, Kanal Inspirasi. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dialog interaktif dinamika, mengetengahkan topik-topik hangat, aktual, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ikuti dialognya mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Kita bertemu kembali di Dialog Dinamika RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Bersama saya Agus Santika yang kembali menemani Anda di pagi hari ini. Apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Ya, karena ini penting di masa pandemi apalagi ya. Semoga aktivitas Anda juga tetap berjalan dengan lancar. Nah, pagi ini pendengar, kita akan coba menjadikan terang benderang lah persoalan lampu jalan atau penerangan jalan umum yang ini sudah beberapa hari biasanya disampaikan oleh masyarakat di acara opini publik RRI Tanjung Pinang. Kita coba sebetulnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Tanjung Pinang, khususnya ya di wilayah Kota Tanjung Pinang, karena yang masuk kebanyakan warga Kota Tanjung Pinang. Bagaimana nanti pemerintah kota menjawab persoalan ini? Kita akan bersama di Dialog Dinamika Wali Kota Menyapa. Oke, untuk itu kami sudah mengundang pelaksana tugas Wali Kota Tanjung Pinang, dan alhamdulillah saat ini sudah berada di studio RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Haja Rahmah SIB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih di tengah kesibukan masih juga sempat datang ke studio RRI Tanjung Pinang ya Bu ya. Baik. Dan bersama Ibu Wali Kota hadir juga Kepala Dinas Perkim Bapak Dr. Andes Jasman. Pak Jasman, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Sehat Pak ya. Terima kasih Bapak juga sudah hadir. Kemudian di ujung telepon ada juga bersama kita Asisten 2 Setdako Tanjung Pinang Bapak Haji Irwan Esos MM. Pak Asisten, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asisten, terima kasih. Ini posisi di luar ya Pak Asisten ya? Iya. Ya, memang physical distancing tidak bisa semua ditampung di dalam studio ini. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung sudah kami siapkan dua jalur telepon dan jalur SMS ya. Telepon di 07712700 ya, jalur SMS dan WA. Silakan kirimkan ke 0811-778-9830 ya. Sekali lagi tulis pesan singkatnya sertakan nama dan domisili, kirim ke 0811-778-9830. Kenapa, Sep? Kusut amat kelihatannya. Ngopi dulu sini. Gimana nggak kusut, Kang? Pandemi gini mah musibah buat saya, buruh harian. Boro-boro dapat bansos saya mah gigit jari. Lihat si Amir. Dia masih kerja, istrinya masih bisa belanja daging di pasar. Malah dapat bansos. Kok dia bisa dapat ya? Karena dekat sama kepala desa kali. Ayo, Mas Parto, Kang Asep, kok ngomongin orang sih? Kang Asep udah lapor RT RW belum buat didaftarkan jadi penerima bansos? Udah, tapi belum juga dapat sampai sekarang. Saya bantu laporin lewat Jaga deh. Jaga itu aplikasi pencegahan korupsi buatan KPK. Lewat Jaga, kita bisa lihat informasi soal bansos dan bisa juga laporin kayak kasus Kang Asep ini. Nih,
sudah tak laporin dijaga kalau Kang Asep masih belum dapat bansos. Bagus. Makasih ya udah jagain kita. Ayo, bantu orang di sekitarmu yang belum mendapatkan bansos lewat Jaga. Unduh Jaga di Play Store dan App Store atau melalui website www.jaga.id. Yuk, jagain bansos bersama. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, kita mulai. Saya sebelum kita membahas, tentu Ibu Wali Kota ingin menyapa dulu pendengar warga masyarakat Kota Tanjung Pinang yang mendengarkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, terutama untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Agus Santika di studio RRI bersama dengan Pak Jasman, dan kesempatan ini saya hadir di studio RRI ini untuk menyapa seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, terutama terkait penerangan lampu jalan yang selama ini Dikeluhkan Bu ya. Iya, salah satunya mungkin selalu menarik pembicaraan kalau setiap kali mendengar ini Siaran RRI ya. Oh, Ibu mendengarkan juga ya? Alhamdulillah, setiap kita ke kantor kan Pak, kita selalu buka ini radio. Baik. Kebetulan karena jaraknya lumayan jauh ya, jadi waktunya itu juga bisa kita, dan hari ini kan juga kita dimanapun kan bisa buka siaran RRI ya. Baik di kantor kan sudah ada yang live. Nah, ini kesempatan pagi hari ini saya sebagai PLT Wali Kota Tanjung Pinang ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang bahwa di saat ini kami konsentrasi untuk ini penerangan lampu jalan, karena kami juga menyadari bahwa selama ini selalu kita berharap ibu kota provinsi ini sudah semestinya harus terang, tetapi dengan keterbatasan anggaran dan terlebih kita barusan saja, bahkan sampai hari ini kita masih berdampingan dengan COVID-19. Ya. Konsentrasinya tentu Pak di dalam penanganan dampak COVID-19. Namun sesuatu yang bisa kami mulai tentunya dengan secara step by step, terutama untuk penerangan di titik-titik tertentu yang memang rawan dengan berbagai kejahatan. Ya. Baik, ya Ibu terima kasih, karena mungkin ini tidaklah menjadi hal yang prioritas barangkali dalam tahun anggaran ini ya. Tapi dengan banyaknya keluhan masyarakat, apalagi di situasi pandemi ini kan memang masyarakat ingin hidup tenang, banyak di rumah gitu ya Bu ya. Dan juga kalau misalnya harus keluar juga di malam hari aman gitu ya Bu, karena lampu terang benderang. Baik. Sebelum nanti Ibu menanggapi mungkin apa yang ingin disampaikan juga oleh masyarakat, saya ke Pak Jasman dulu. Nah, kondisinya Pak Jasman sekarang ini di wilayah kota ini di 4 kecamatan lah begitu. Kondisinya seperti apa PJU-nya, dan mungkin apakah banyak yang hidup atau banyak yang mati justru? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak Agus. Seperti Pak Agus ketahui juga bahwa saya baru saja menjabat di Dinas Perkim ya, sekitar 4 bulan. Kalau dulu saya biasa kita di Dispora ya Pak Dispora, ya betul. Jadi selama 4 bulan itu saya sudah mendata ya hampir di seluruh kota ini, itu jumlah lampu kita itu jumlahnya 6.300 sekian. 6.300-an ya. 6.300 sekian, dan berdasarkan hasil pemantauan kami yang hidup hanya sekitar 40%-an. Nah, 40%-an. Nah, oleh sebab itu saya mengajak tim PJU Dinas Perkim, yang saya utamakan pertama adalah menerangkan jalan utama. Baik. Jalan utama beberapa hari ini kami konsentrasi mulai dari batas kota sampai dengan batas kota arah Tanjung Uban sampai dengan simpang Batu 6. Ya. Saya kira itu sudah hidup semua ya, mudah-mudahan tidak ada trouble lagi. Ya, kalau bisa bertahun-tahun hidupnya.
gitu. Amin, Sehingga mudah-mudahan. nanti yang kita perbaiki itu hanya beberapa kalau ternyata nanti rusak. Kemudian kami juga menerima laporan dari masyarakat, terutama yang di kampung-kampung gitu. Baik. Nah, kita akan coba merespon ya. Cuman kita ini kan terbatas dalam hal teknisinya. Teknisinya. Oke. Jadi sehingga laporan itu memerlukan antrian. Tapi kami sudah catat. Mudah-mudahan nanti setelah di sini kita pindah ke sini, setelah sini kita pindah ke sini begitu. Antara jalan utama dengan jalan lingkungan itu berbeda pendekatannya, Pak? Saya kira sebenarnya sama aja, ya. Cuman jalan utama itu kan merupakan wajah kota kita. Ya. Nah, jadi saya usahakan supaya semua jalan utama itu kalau bisa terang, gitu. Dengan tidak melupakan daerah-daerah perkampungan, gitu. Karena sering juga sekarang laporan dari masyarakat bahwa karena lampu gelap sehingga terjadi beberapa kejahatan seperti begal dan lain sebagainya. Betul. Oke. Lalu kemudian saya pernah dengar ini kabarnya akan dilakukan juga pemasangan meteran. Ya, benar. Nah, ini bagaimana nih rencana ini? Jadi sebenarnya rencana ini harusnya berjalan sejak dari awal tahun, ya. Awal tahun anggaran 2020 ini. Ya. Seperti kita ketahui bahwa apa yang dikatakan Bu Wali tadi bahwa kita itu masih hidup berdampingan dengan pandemi COVID. Kemarin ada refocusing anggaran itu diambil untuk mengatasi penanganan COVID, ya, penanganan COVID. Sehingga kegiatan itu belum bisa dijalankan dan kita berharap minimal pada saat APBDP kegiatan itu bisa dilaksanakan kembali. Rencananya itu semuanya 6.300-an itu mau dipasang meteran? Nah, nanti begini, kita akan ukur kemampuan kita. Jadi jangan nanti pula tinggi bayang-bayang daripada kita sendiri. Gitu, dan ya. itu akan menimbulkan pusing kepala. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Seperti yang juga saya laporkan kepada Bu Wali. Seperti itu ya. Oke. Jadi sudah ada rencana, tinggal eksekusinya mungkin nanti bagaimana ya, skala prioritasnya. Oke. Baik, sambil berjalan mungkin pendengar bisa langsung bergabung ya, karena kami sudah buka line telepon dan juga SMS serta WA, dan juga satu lagi kami buka jalur Facebook ya, karena kami buka kolom komentar juga. Silakan Anda boleh di situ di Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Anda bisa menyampaikan juga di situ. Silakan, karena kita sekarang live juga ya di Facebook. Oke, sudah ada yang bergabung nih langsung sepertinya Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Oke, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Bapak. Dengan siapa ini? Tok Londe dari Kampung Bulang. Oh baik, Tok Londe, silakan. Agak gereba, Bu. Madeceng. Ya, selamat, Bu. Selamat bekerja. Terima kasih. Bahasa Bugis itu Bu ya, Makassar? Ini bahasa Saya, Bu, ada Bugis. keperluan ngomong pagi ini. Mohon maaf kalau memang kesalahan. Pertama, memang kita sudah tahu anggaran kita tidak berapa besar untuk anggaran lampu jalan. Nah, bagaimanapun ini keperluan masyarakat, lampu jalan di Kampung Bulang ini, simpang ban ke dalam ini banyak yang belum terpasang, yang sudah mati. Nah, ini perlu sekali nanti digantilah, malah yang perlu. Tapi lampunya sudah ada ya, sudah terpasang gitu ya? Sudah ada. Cuma tidak hidup. Oke. Ya, pertama. Keduanya, ada pohon yang mengkhawatirkan menimpa rumah masyarakat, Bu. Ya. Ini sesuai dengan Bapak bagian perumahan dan apa ini, mungkin Jasman, bisa ya? membantu kami untuk memotong daun-daun dahannya ini karena ada aliran listrik melewat pohon kayu itu tadi. Ini sangat kami harapkan. Persisnya di mana itu? Iya, Pak. Persisnya di mana pohon-pohon yang? Persisnya di dekat rumah Tok Londe. Oh, di depan rumah. Bukan pribadi tapi jalan, Pak. Jalan ya. Okay. Kalau pribadi mungkin Tok Londe walau pakai tongkat bisa juga manjat untuk motong. Ya. Kan ini, ini Bu, jalan ya. kami perlu sekali, Bu. Pertama, Bu, seterusnya anggaran untuk lampu jalan sesuai tiap hari opini publik itu
masyarakat menyatakan dia kena membayar pajak, kami mohon kepada pemerintah supaya dijelaskan tak setahun pajak dari masyarakat itu berapa duit, penambahan dari APBD berapa duit. Kalau untuk londe ini paham Bu, tapi kalau masyarakat dengan adanya sekian persen membayar pajak, dituntutnya harganya yang sekian satu bulan sekian pengeluaran APBD itu dia tak tahu Bu, berapa pembayar api untuk jalan atau lampu-lampu itu. Baik. Jadi mohon dijelaskan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tok Londe di Kampung Bulang. Penelpon pertama, terima kasih. Selanjutnya silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Agus. Iya, silakan dengan Cu Satriani. Oh, Mas Cu Satriani. Oke, Ibunda Rahmah yang saya sayangi, Pak Jasman dan Pak Irwan asisten 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Jo wabarakatuh. Satriani. Iya, itu. Bung Jo Satriani. Jadi situlah Pak ya, semua kemarin kan sudah berapa kali kita dialog di acara dinamika ini. Semuanya rencana program sudah direncanakan dari Dinas Perkim, dari pihak pemerintah, wali kota juga sudah terprogram dengan baik. Karena suasana pandemi itu banyak dana-dana itu yang rencana kita itu sudah, karena itu kan seperti saya katakan di opini publik itu UUD ujung-ujungnya duit dana Bu ya. Kalau nggak ada dana kita tidak bisa melaksanakan semua itu dengan dana yang terbatas. Suasana pandemi dana itu dialihkan untuk kegunaan skala prioritas yang lebih penting Bu ya. Jadi harapan saya, walaupun katakanlah sedikit rencana yang dapat kita laksanakan nantinya, semoga dapat terarah dengan baik khususnya untuk penerangan jalan. Dan saya mohon ini yang harapan kami itu, andai kata proyek penerangan jalan itu dapat direalisasikan, kita kan pernah punya anggaran merencanakan dulu dengan dana 21 miliar waktu kita dialogkan di sini dulu ya itu ya. Jadi supaya proyek-proyek yang seperti itu ada pengawasan yang sangat jelas gitu Bu. Jangan asal pasang saja gitu ya, jangan asal pasang saja. Nanti ujung-ujungnya proyek dapat dilaksanakan terjadi tambal sulam bongkar pasang. Hal itu yang kita tidak inginkan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibunda Rahmah sukses selalu ya. Saya akan mendukung Ibu setiap waktu bersama rekan-rekan yang ada di pemerintah wali kota. Baik. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan. Ya, penelpon berikutnya. Ya, oke silakan. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, Ibu Wali Kota dan Bapak-Bapak. Dengan siapa ini Pak? Saya M. Kasim, Jalan Bali. Pak Kasim, silakan Pak. Yang ingin kami sampaikan masalah lampu jalan ini sudah berpuluh-puluh tahun, permasalahan itu memang tak pernah selesai karena orang hidup begitu. Yang pertama mungkin lampunya itu lampu murah. Ya contohnya Jalan Bali ini dekat masjid kami itu ndak mati juga lah. Jalan Bali di kota itu kan. Kemudian kedua, yang sebenarnya untuk kerja ini pertama sekali itu ya kejujuran, kontrol dan sebagainya. Sehingga ini bisa kalau tidak begitu teruslah saya rasa. Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Kasim. Selanjutnya kami terima kembali. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Dengan siapa nih Pak? Dari Abdul Haji. Pak Abdul Haji di mana Pak? Pramuka. Jalan Pramuka. Silakan Pak. Ini saya agak keluar dari tema lampu jalan ini. Oh iya. Iya, ini kebetulan ada pejabat wali kota Ibu Rahmah. Mulai tanggal 1 kan kita sudah normal ya. Kehidupan baru tentang COVID. Itu kan sudah bisa melakukan semacam perkumpulan termasuk pesta perkawinan dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu rupanya itu harus mengurus surat izin di PTSP. Tetapi ada warga mau ngurus itu ternyata perwakonya itu belum ditandatangani. Jadi sepanjang perwakonya belum ditangani, pihak PTSP belum bisa mengeluarkan izin itu. Ini kan sangat sayang sekali. Kalau pesta-pesta pernikahan di gedung-gedung itu bisa dilaksanakan, itu kan ekonomi masyarakat kan bisa hidup, catering dan segala macamnya itu. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya Ibu Wali Kota tentang perwako itu? Ini sudah lama sekali
mencuat di opini tentang Perwako itu belum ditandarakan. Oh begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi boleh Bu kalau di luar tema? Oke, nanti mungkin kita fokuskan dulu ke penerangan lampu jalan dan ya yang lainnya mungkin menyusul ya. Oke. Silakan, masih ada sebelum ditanggapi oleh narasumber, silakan, kami masih membuka line telepon dan juga SMS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa ini? Bang Agus, makasih Bang Agus, Pak Sony. Oh Pak Sony, silakan Pak. Assalamualaikum Bu Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mudah-mudahan Ibu bisa cepat definitif ya, jadi bisa membangun kota Tanjung Pinang Bu. Amin. Amin. Assalamualaikum Pak Jasman. Waalaikumsalam Pak Sony. Ya. Assalamualaikum Pak Irwan ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Irwan ini memang rajin nih Bu. Iya Pak. Kalau mewakili kota Tanjung Pinang mungkin bisa diangkat jadi staf ahli nanti. Insya Allah Pak. Jadi penasehat gitu kan. Ya gini Bu, di perumahan kami ini memang developernya sudah lama ya, sudah menyerahkan. Perumahan mana Pak? Perumahan Taman Sari. Bestari. Perumahan Taman Sari. Taman Sari ya. Taman Sari mana? Udah 20 tahun nih dia tak tanggung jawab, developernya sudah ngeliang. Jalan listrik pun belum diserahkan. Jadi ini merupakan kendala dalam bantuan-bantuan yang dilakukan oleh PLN atau karena belum ada serah terima ya. Iya, jadi untuk itu mohonlah Bu Wali, mungkin Ibu bisa dengan lurahnya itu kan. Kalau saya ini kan masyarakat tak punya wewenang, jadi lurahnya itu harusnya dengan RT. Ya tolonglah permasalahan di perumahan kami ini, terutama lampu jalan. Ini udah 20 tahun tak dinyalakan Bu. Jadi kami kan rawan kejahatan ya. Baik. Nah itu, jadi jalan lampu penerangan pun kurang begitu, ya kurang bagus lah gitu untuk wilayah kami. Jadi itulah mungkin lurahnya itu tolonglah wilayah kerjanya itu peduli apa permasalahan dengan apa dengan RT itu tolong rapatkan masalah jalan, masalah air, masalah itu tolonglah. Jadi bagaimana menggebrak ke developer itu jangan dibiarkan aja. Jadi kalau ini merupakan kendala untuk pembangunan lampu jalan tempat kami kan sampai kiamat pun saya kira tak akan selesai gitu. Terutama jalan dan ini itu jalan dan jerik sekali Bu, tambah sulam aja. Ya. Udah berapa kali saya ngeletuk di sini tapi tak ada tanggapan. Taman Sari itu Pak di Batu mana? 10-9. Ya. Sungai Jang sini ya. Oh. Sungai Jang, Taman Sari. Kelurahan Sungai Jang. Mudah-mudahan Bu Rahma ya bisa menginstruksikan lurah kami itu dengan RT itu tolonglah segera menggesa agar developer tuh bertanggung jawab. Oke. Jangan dibiarkan aja gitu. Kami masyarakat yang menderita gitu. Baik. Barangkali Pak Sony, terima kasih Bu Rahma dan mungkin bapak-bapak lainnya. Ya ini salah satu contoh kasus ya, karena mungkin di perumahan yang lain juga ada yang developernya seperti ini juga mengalami kendala yang sama ini. Karena belum ada serah terima ya. Oke, baik. Nanti sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu sejenak pendengar. Tetap bersama kami di Dialog Dinamika RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Lalu. Baik, Anda masih bersama kami di Dialog Dinamika RRI Tanjung Pinang dan kita masih membahas optimalisasi penerangan lampu jalan umum atau PJU di Kota Tanjung Pinang ya, bersama PLT Wali Kota Tanjung Pinang Ibu Haja Rahma SIP dan juga didampingi oleh Asisten 2 Bapak Haji Irwan Esos MM dan juga Kadis Perkim Bapak Dr. Andes Jasman. Tadi sudah ada beberapa juga pendengar yang masuk ya, dan kita dengarkan. Ya, sudah bersama juga dengan Kepala PLN. Sudah bergabung juga ya, Pak Suharno. Selamat pagi, Pak Suharno. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Semangat Pak Suharno. pagi yang terhormat Ibu Wali Kota, Bapak Kadis dan Bapak Asisten serta pendengar RRI, semoga sehat, semangat beraktivitas dimanapun. Amin. Iya. Amin. Selamat pagi. Kebetulan ini Pak Suharno bisa bergabung. Nanti ada juga tadi pertanyaan mengenai beberapa hal terkait PLN ini ya, yang tiang-tiang listrik, terus juga pohon-pohon di situ yang dilintasi oleh jaringan kabel dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih Pak Suharno. Ya, sebelum ditanggapi dan kita terima lagi pendengar, ya mungkin dari Pak Irwan ada yang ingin disampaikan, Pak Irwan? Oke, makasih. Izin Bu PLT Wali Kota. Silakan Pak. Terima kasih tadi Pak Sony ya. Saya baru 2 hari yang lalu mengikuti rapat untuk penyerahan ataupun fasilitas umum yang ada di beberapa perumahan. Jalan keluarnya kalau menurut saya yang terbaiknya adalah kalau memang developernya sudah tidak ada lagi, disilakan untuk duduk bersama suruh Pak RT-nya untuk mengukur dan berapa panjang jalannya, berapa tiang listriknya, berapa fasilitas umum lainnya, ataukah ada fasilitas umum seperti lapangan. Itu nanti laporkan kepada Pak Lurah. Pak Lurah nanti akan melaporkan juga kepada Dinas PU. Nanti kita rapatkan di Dinas PU Pak bersama dengan Dinas lupa saya ATR. Oke. Ya, BPN. Jadi kita rapatkan nanti di situ. Kalau sudah diserahkan nanti baru pemeliharaannya dianggarkan melalui APBD kota. Jadi mungkin itu aja kendalanya. Ya. Kendala yang banyak tuh kalau memang sudah puluhan tahun memang sudah susah. Artinya jalan keluar yang terbaiknya adalah duduk bersama RT RW, kita ukur bersama, kita lihat dengan BPN-nya, sertifikatnya ada, pemecahannya seperti apa. Dan serahkan itu kepada pemerintah, ya fasilitas umum tersebut. Mungkin itu aja dulu. Nah, itu dia. Selama ini memang tidak terjawab ya. Artinya Pak Irwan sudah menjawab itu, ada solusi yang ditawarkan ya. Artinya kalau misalnya sudah sangat lama proses serah terima itu tidak juga kunjung dilakukan, nah ini bisa ternyata ada kemungkinan itu ya Pak ya. Baik. Selanjutnya Pak Jasman dulu, silakan Pak. Secara teknis mungkin ini lebih banyak yang disampaikan tadi. Mana ya? Saya coba. Tok Londe mungkin? Oh ya. Iya. Nomor 1 Tok Londe.
Baik, terima kasih Tok Londe. Kalau saya kira mengenai lampu kemarin sudah kami coba masuk beberapa ya, memang hampir semuanya itu mati. Tapi kami sudah coba menerangkan beberapa titik ya, yang sebenarnya juga nanti di APBDP itu mengenai lampu dari Jalan Sultan Sulaiman itu sampai ke Sarbana. Nah itu ada pembangunan baru nanti. Pembangunan baru. Jadi sekarang kita memang masih seperti sambal tulam itu, tambal sulam itu Tok Londe. Jadi yang ada, yang kira-kira terlalu gelap kita terangkan. Karena anggaran yang terbatas itu kita berbagi. Masuk dulu sini sedikit, nanti pindah lagi masuk sini sedikit supaya semuanya bisa merasakan penerangan gitu, Tok Londe. Kemudian yang kedua, pohon yang Tok Londe sampaikan itu, kemarin juga saya sudah menerima laporan yang sama yang pada waktu itu disampaikan oleh teman lama kita, mantan DPRD Kota Tanjung Pinang, Pak Maskur. Jadi saya sudah catat, Tok Londe. Tapi karena tim penebang kita cuma satu, itu yang harus berkeliling sekota Tanjung Pinang sehingga kita menunggu antrian. Dan saya berharap pohon tersebut tidak tumbang duluan sebelum jadwalnya sampai. Karena saya sudah pernah merasakan ini di depan SPBU Sukaberenang. Saya baru memerintahkan eksekusinya besok. Baik. Dan saya itu dilaporkan jam 11. Ya, tapi ada yang lebih mendesak sehingga saya perintahkan ke sana. Jam 11.30 dilaporkan oleh kasih di lapangan bahwa pohon tersebut sudah tumbang. Oh, iya. Apa boleh buat? Begitu sedihnya itu, boleh buat. Dan kita berharap kalau bisa Skylip itu kita bisa mengadakan minimal 3. Minimal 3. Sekarang kita punya baru 1. Cuma 1. Itu pun bantuan provinsi. Oke. Ya, bantuan provinsi. Yang 1 inilah yang kita maksimalkan. Kapasitasnya sudah cukup Pak yang 1 itu atau mungkin kurang tinggi? Kapasitasnya cukup. Sudah cukup seperti itu ya. Artinya kita perlu 2 lagi ya minimal. Ya minimal. Karena kita pertama kalau ada 3 ya, 1 itu tugas rutin keliling. Yang kedua kita kan ada kerjasama dengan PLN itu untuk memotong pohon-pohon yang mengganggu jaringan listrik. Nah kemudian saya juga perlu sampaikan ini Pak Suwarno, masalah pemotongan pohon yang dilakukan oleh PLN. Saya sering protes karena PLN itu hanya memotong untuk kepentingan mereka. Jadi, Pak Suwarno ya, pas yang mengenai jaringan itu, sehingga sedangkan yang ke jalan miring dia, miring. Kalau sudah miring, saya kira pasti ketahanannya tidak tidak seimbang kan. Nah kita khawatir, jadi kerjanya 2 kali. PLN udah memangkas, kemudian kami harus pangkas lagi supaya dia rata. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan PLN dalam membersihkan pohon-pohon itu yang mengganggu jaringan itu dapat memotong rata sehingga dia seimbang dan tidak condong ke jalan. Nah kalau dibuat seperti itu semua condong ke jalan, dan saya harus ngambil keputusan itu, maaf Bu Ali, mungkin harus kita potong habis karena sudah berat sebelah gitu. Betul. Dan kita takut ini membahayakan pengguna jalan. Oke. Jadi saya kira itu sementara. Tok Londe, nanti yang Bapak laporkan akan kami tindak lanjuti. Ya, saya langsung ke Pak Suwarno nih. Bagaimana nih, Pak Suwarno? Baik Pak, terima kasih. Dari kami ya, itu tadi kami ingin menyampaikan bahwa kami siap bekerja sama dengan Dinas Perkim dan pemerintahan Kota Tanjung Pinang ya, terkait penembangan pohon yang berbahaya atau berdekatan dengan aliran listriknya. Barangkali ada yang melapor ke Perkim, ya kami siap saja membantu bekerja sama, atau kami mengikuti kemauannya Pak Kadis tadi, tentu sangat baik, akan kami ikuti dan kami tingkatkan koordinasinya. Mungkin selama ini kami
kan tidak berani menebang keseluruhan ya kalau tanpa izin gitu. Baik. Jadi ya kami seperti itu Pak Jasman. mengamankan. Siap. Ya, artinya bisa ditebang semua ternyata. Iya bisa, tapi Maksud kan saya, tentu kami nggak ratanya berani gitu kan. Di atas saja Pak, ratakan di atas. Ratakan di atas Pak Suwarno katanya. Kalau begitu. nggak rata, saya terpaksa tebang habis. Gitu. Oke. Lalu tadi juga Pak Jasman ada soal pajak. Nah ini kebetulan ada Pak Suwarno juga. Mungkin Pak Jasman Pak Suwarno dulu. Pak Suwarno bagaimana soal pajak ini Pak? Pajak kami mengapresiasi pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah pembayaran PJU-nya tidak bermasalah dan termasuk Pemko yang baik gitu kan. Kalau kami bisa memberi piagam itu kami harus beri piagam. Terima kasih Pak. Ditunggu kata Ibu besok. Ya, kemudian kalau untuk program-program yang lainnya, misalkan yang tadi terkendala COVID ya, untuk meter atau apa kami siap membantu. Kan tentunya untuk teknis-teknis listrik mungkin kami sifatnya mana yang bertegangan atau tidak ya kami siap membantu gitu. Tentu dalam hal ini yang memutuskan atau apa tetap Dinas Perkim. Begitu Pak. Baik, jadi selain hal-hal teknis itu yang selama ini mungkin masih ada sumbatan-sumbatan, apalagi kira-kira Pak Suwarno yang ingin disampaikan? Kalau di kami kan sebetulnya dengan Dinas Perkim ini sama-sama untung rugi, dalam arti kayak gini. Kalau PJU yang tanpa meter itu kalau menyalanya 24 jam itu kami PLN rugi. Begitu juga sebaliknya kalau PJU yang tanpa meter itu padam. Tentu pemerintah kota akan bayar terus dan ini merugikan bebannya, juga. Ya? Okay. Nah, itu. Jadi kami sangat mendukung pakai meter itu kami mendukung. Jadi relevan lah judul topik kita ya, optimalisasi betul. Ya. Oke, jadi yang betul-betul tidak merugikan itu yang dihidupkan dan dibayar, tapi jangan sampai merugikan lah ya kedua belah pihak. Oke, baik. Nah ini eksekusi mungkin nanti kebijakan dari Bu Wali lah ya, seperti apa menghadapi persoalan-persoalan tadi yang sudah disampaikan dan juga termasuk penanganan oleh dinas terkait dan juga PLN Bu. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Tadi secara teknis dijawab sama Pak Asisten, termasuk tadi Pak Jasman, Kepala Dinas Perkim. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang yang mana dalam waktu dekat ini, karena memang kita sudah anggarkan di tahun 2020, namun karena ada terkendala beberapa titik yang sudah direncanakan, tetapi untuk saat ini kami konsentrasi untuk memperbaiki yang rusak kami hidupkan, dan alhamdulillah kita sudah realisasikan jalan batas arah Kijang kilometer 13 sampai 14 itu jalan Nusantara. Kita juga sudah hidupkan yang dimulai Tugu Tangan sampai batas ke Jalan Uban. Itu juga Jalan WR Supratman ya Pak, kita juga sudah hidupkan, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga akan hidupkan itu mulai Jalan Ganet, Jalan Ganet lama sampai batas ke melewati perumahan Ganet, melewati perumahan Hang Tua, melewati Bukit Raya sampai ke ATL sampai ke simpang TPA. Ya, dan itu cukup panjang, lebih kurang berapa kilometer, dan kita juga masuk lagi ke jalan ini, Jalan Sukaramai arah Batu kilometer 12. Karena titik ini rawan kecelakaan, di samping itu jumlah mobilisasi kendaraan yang lewat dan jumlah penduduknya cukup besar di jalan tersebut. Insya Allah mohon doanya dalam waktu dekat kita akan hidupkan. Ada beberapa titik yang insya Allah kita juga akan hidupkan, salah satunya Jalan Arif Rahman Hakim, Sungai Jang, masuk ke Jalan Kapitan. Kita juga akan hidupkan nanti Pak Jalan Umum Kampung Bulan Sultan Sulaiman. Kita juga akan hidupkan. Kita juga akan hidupkan Jalan Lembah Merpati. Untuk tahap 1 kita mulai dari simpang Akbit
sampai ke masuk ke perumahan Bandara Asri sampai ke simpang Stai yang di kilometer di 14 kilometer 12 tepatnya di Stai ya, kita juga akan hidupkan. Dan kita juga akan hidupkan ini Jalan Anggrek Merah karena memang kita ketahui situ juga cukup gelap, Pak. Ya. Alhamdulillah Jalan Abadi kita sudah hidupkan beberapa hari yang lalu, kita sudah hidupkan. Jalan Hanjoyo Purtoro, Pak, kita juga akan hidupkan mulai di simpang Lembah Asri sampai ke simpang Lembah Asri, perumahan Lembah Asri. Jalan Kuantan juga kita akan optimalkan karena memang sudah gelap. Jalan Haji Ungar, jalan umum, ada juga beberapa gang juga akan kita hidupkan. Jalan Lembah Purnama termasuk ada beberapa gang kita juga akan hidupkan. Jalan Pramuka, beberapa titik itu memang ini kondisinya banyak yang mati, tetapi untuk kali ini kelebihannya sejak kita sistemnya meterisasi sehingga kita tidak lagi bisa menghidupkan 1-2 titik, tetapi satu jalur itu kita harus hidupkan. Artinya kalau mintanya 1-2 tidak bisa karena ini meterisasi yang terdiri berapa titik, bisa saja mencapai angka puluhan satu alur jalan itu. Dan kita juga akan hidupkan di Pantai Impian, insya Allah kita juga ini seperti yang di Jalan Pantai Impian itu tadi, Gang Kurau 1 dan 2, Gang Belana, juga pembangunan lampu penerangan Jalan Sulaiman Abdullah, Gang Swadaya 4, kita juga insya Allah kita akan hidupkan, termasuk juga untuk pengawasan lampu, Pak. Bagi ada tadi pendengar yang menyampaikan, insya Allah, Pak, kalau lampu ini pengawasannya kita sudah mulai tahapannya, alhamdulillah, sejak Pak Jasman sebagai Kepala Dinas Perkimnya dibantu dengan kabit-kabitnya. Insya Allah dalam waktu dekat masyarakat boleh buka aplikasinya sehingga bisa melaporkan langsung titik yang mana yang mati atau perlu pemeliharaan. Itu yang kita rintis sekarang. Termasuk nanti, Pak, untuk komplain-komplain kita boleh ada aplikasinya dan jelas. Di situ juga lebih terukur karena jumlah titiknya sudah bisa kita ketahui secara langsung. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran ini memang sedikit berpengaruh untuk ini penerangan lampu jalan, tetapi saya bersama seluruh stakeholder saya akan konsentrasi untuk penerangan lampu jalan, termasuk jalan yang hari ini juga kita lewati, khususnya jalan besar. Salah satunya Jalan Gatot Subroto, Batu 5 bawah, kita juga akan terangkan sampai ke Bundaran Batu 6, nanti belok ke Jalan Ahmad Yani melewati ini simpang Polres, nanti kita sambung lagi sampai ke Bundaran TCC, kami sambung lagi sampai ke simpang Wisma Pesona ya. Baik. Artinya kalau dilihat dari pemerataan 4 kecamatan itu sudah tercover semua, Pak ya? Insya Allah, Pak, karena memang ini saya melanjutkan apa yang memang sudah kita rencanakan, tetapi insya Allah untuk penerangan jalan, karena saya juga salah satunya sejak saya anggota Dewan memang saya konsentrasi untuk penerangan lampu jalan, dan kesempatan ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan kesungguhan kami untuk penerangan lampu jalan. Iya. Soal anggaran tadi, Bu, memang sudah terlanjur refocusing ya, tapi mungkin apakah ada pengembalian khusus yang memang dibutuhkan masyarakat mendesak nih seperti lampu jalan ini? Iya, alhamdulillah, Pak, kita ada ini memang refocusing ya, karena itu memang perintah langsung dari pusat untuk persiapan untuk penanganan COVID. Namun ada kesempatan kita refocusing, kembalikan ya sesuai dengan kemampuan, tapi tidak bisa semuanya, Pak, karena memang sekali lagi keterbatasan. Tetapi hari ini untuk pemeliharaan kami konsentrasi. Idealnya memang, Pak, hari ini lampu yang ada tersebar di seluruh kecamatan yang ada itu lebih kurang mencapai angka ini 5.000-an ya. Tentunya dalam pemeliharaan kami harus konsentrasi untuk penganggaran minimal itu tidak boleh lupakan di saat
anggaran pemeliharaan. Pemeliharaan itu harus ada ya. Karena pemeliharaan ini bila mana kita konsentrasi yang ada aja kita hidupkan, tentu ini sangat terbantu di saat kita punya keterbatasan untuk pembangunan. Boleh saya sampaikan bahwa untuk satu hamparan jalur itu tidak sedikit anggarannya, Pak. Contoh misalnya kita mau menghidupkan lebih kurang contoh yang dijalankan sampai ke perbatasan Simpang TPA itu anggarannya tidak sedikit, Pak. Karena lampu yang kita pergunakan hari ini lampu LED, ada lampu sonte yang kuning. Kita ketahui bahwa LED itu cukup mahal, Pak, tetapi irit di ininya. Jadi tidak benar kalau murahan lampunya. Alhamdulillah tidak benar ya, Pak. Karena justru mahal itu terbukti kami tidak bisa, Pak, langsung perbaiki seketika kalau memang ada mengalami kerusakan, karena itu juga mahal. Dalam satu tiang itu ya, Pak, lebih kurang ini ya, saya secara teknis mungkin Pak Kadis saya sama Pak Suharno sebagai manajer PLN mungkin pasti memahami bahwa pengadaan pembangunan satu tiang aja, Pak, mulai tiangnya sampai ke lampunya sampai ke pengadaannya itu bisa mencapai belasan juta. Satu tiang, satu lampu idealnya, Pak, kalau rusak itu paling sedikit 1 juta. Baik. Lalu kemudian Pak Jasman soal pengawasannya nih, ini tadi juga disampaikan, jangan sampai controlling juga tidak ada. Gitu. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Bu Wali tadi, bahwa kami sekarang sedang membangun aplikasi database PJU yang berbasis website dan Android. Tapi itu belum kami launching ya, nanti akan di-launching oleh Bu Wali. Yang tujuannya adalah adanya data lampu PJU yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara data maupun fakta. Jadi dari aplikasi itu berdasarkan laporan masyarakat nanti kami sudah tahu lampu itu letaknya di mana, kemudian dimana, kerusakannya apa, ya gitu ya. Ini untuk Pak Kasim ya. Jadi kalau Bapak bilang lampu itu lampu murahan, saya kira tidak begitu adanya, Pak. Seperti yang Bu Wali katakan tadi. Kalau untuk sebuah lampu sonte itu minimal 1 kali perbaikan itu menghabiskan dana sekitar 1 jutaan. Oh gitu ya. Kemudian tujuan dari aplikasi kita yang tadi itu memudahkan masyarakat ke depan dalam pelaporan kerusakan lampu jalan. Kemudian yang ketiga, memudahkan kami memantau PJU dan kendalanya di lapangan. Jadi kita sudah tahu meskipun dari kantor. Jadi kami akan berusaha bahwa masyarakat yang melapor bisa melalui Android-nya, atau yang tidak punya Android bisa langsung ke kantor dengan menekan fasilitas dan aplikasi yang kita sediakan. Tinggal klik ya, Pak ya? Tinggal klik aja. Kemudian yang keempat, untuk kemudahan pengambilan keputusan. Berdasarkan itu artinya karena real ya, real. Yang dilaporkan real. Bisa dicek. Kami klik di sini, lampu letaknya di mana, cek ke sana. Jadi basisnya sudah satelit itu ya. Satelit, website. Ya. Sip. Terima kasih. Baik, Pak Suharno, kami mohon maaf karena harus diputuskan dulu teleponnya, Pak Suharno. Ya, terima kasih. Saya buka kembali untuk pendengar ya, karena masih ada waktu beberapa menit lagi. Dan menurut informasi juga Bu Wali ada kegiatan lagi jam 9 ya, Bu ya? Siap. Makanya silakan dimanfaatkan sisa waktu yang masih ada untuk pendengar. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa nih, di mana? Pak Atan, Bu. Pak Atan di Pulau Penyengat. Betul. Assalamualaikum, Bu Wali. Waalaikumsalam, Pak Atan. Pak Irwan. Pak Percinto, terima kasih sudah dibahaskan masalah lampu. Kalau untuk di Penyengat ini agak sulit sedikit lah. Saya ini mau nyampe aja, udah banyak. Saya mau menyampaikan ini tentang proyek nih, Bu. Tentang proyek ini, kalau ada sudah muslim bang apa, semua oke, semua masuk dalam buku. Tapi kita perlu pengkajian, Bu. Apa proyek apa yang manfaat dulu? Cari yang manfaat dulu proyeknya tuh. Skala Ibu lihat tuh. ya. Waalaikumsalam. Cari yang proyek yang manfaat dulu. Seperti contoh satu, Ibu baru nih yang di Bukit Kursinya pasar apa tuh? Pasar warisan tuh kan. Sekarang apanya, Bu? Yang nggak ada manfaatnya. Itu dikajikan dulu kalau ada pemenang tender, pemenang proyek. Apa ini Ibu kasih
ini kajian dulu Bu untuk di Pulau Penyengat nih Bu. Ataupun saya nggak diupdate orang, saya bilang kalau opini gitu. Ibu dengarin dah dulu, kaji kan Bu ya. Kesian Kak, saya lihat kalau bangunan di Pulau Penyengat ini nggak ada manfaatnya banyak. Cinta lihat di balai adat tuh, sebentar lagi hancur Bu. Kesian saya lihat di Pulau Penyengat nih proyek-proyek ini. Orang pemenang proyek aja kontrol betul-betul. Itu kaji betul-betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tan, terima kasih informasinya. Oke, berikut silakan. Satu lagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang Agus Santika. Ya, silakan, dengan siapa ini? Dengan Pak Muksin di Senggarang. Agus. Pak Muksin, silakan Pak. Selamat pagi Bu Wali. Pagi Pak. Pak Kadis Perkim. Selamat pagi dan juga Pak Asisten. Yuk, selamat pagi. Mohon izin Bu Wali, saya mewakili warga Senggarang ingin menyampaikan bahwa memang kondisi penerangan jalan di Senggarang itu secara umum Bu itu sudah hidup semuanya. Cuma memang perlu kalau saya lihat Bu perlu kerjasama kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Artinya begini, perlu keterlibatan masyarakat mengenai penerangan jalan ini Bu. Karena apa? Tanpa adanya pengawasan juga yang seperti disampaikan Pak tadi laporan-laporan di masyarakat memang sulit bagi kita pemerintah untuk mengetahui titik mana saja yang terganggu atau tidak hidup gitu Bu. Ya. Dapat kami sampaikan juga Bu, contoh kolaborasi yang di Senggarang ini seperti yang dilakukan pemerintah dengan yayasan Bu, Yayasan Senggarang itu ke arah Kelenteng. Memang sarana lampu yang ada di jalan itu dibangun oleh pemerintah. Namun pada saat tertentu lampunya mati atau putus itu pihak yayasan dengan koordinasi dengan pihak dinas itu mengganti lampunya sehingga terbantulah masyarakat untuk kawasan tersebut Bu. Baik. Itu memang yang kami rasakan di Senggarang Bu untuk penerangan lampu itu bahkan sudah sampai ke Sebau itu ke Senggarang besar sudah hidup lampu jalannya. Kami berterima kasih juga ke Perkim yang saat ini memang lebih intens, lebih sering untuk masalah lampu jalan. Memang hanya disayangkan ada beberapa sikap atau tingkah laku masyarakat itu yang kurang peduli atas lampu jalan ini Bu. Ada beberapa titik terutama di Taman Budaya itu yang jelas-jelas itu memang dirusak oleh masyarakat atau oknum tertentu. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada vandalisme ya di situ ya. Oke. Satu lagi terakhir ya. Ya, penelpon terakhir silakan, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Artani Johan. Pak Artani Johan, silakan ya, Pak. Jalan Ganet dulu di Kijang Kencana. Ya, silakan langsung saja Pak, singkat. Ya, mungkin pertanyaannya tak terlalu berat lah, karena memang Bu Wali kan lagi menghadapi permasalahan nih. Permasalahan COVID juga permasalahan pemerintahan kan. Jadi yang pertama tahniah dulu untuk Bu Rahma, mudah-mudahan kuat menghadapi istilahnya berbagai persoalan pemerintahan ini ya. Amin. Ya, karena ini memang di luar skenario ini. Jadi di saat COVID beliau memimpin gitu. Tapi insya Allah lah kalau ini berhasil berarti ini sebagai ujian kepemimpinan kan. Baik. Memang begini, ingin melaporkan juga sekitar Jalan Ganet ini Bu, yang belum ada lampu. Jadi saya sudah mondar-mandir hampir 3 tahun. Jadi belum ada satu lampu pun. Bapak terputus. Sayang sekali. Iya, belum ada lampu tapi poinnya ya. Oke, baik. Terima kasih sudah kita akhiri. Di WA, SMS belum ada ya. Oke, kalau ada nanti saya bacakan menyusul. Silakan, Bu Wali. Baik. Selamat pagi Pak Atan. Ada Pak Muksin dari Senggarang, Pak Atan tadi Pulau Penyengat, Pak Hartani Johan di Kijang Kencana 3. Baik Pak, khusus untuk Pulau Penyengat, insya Allah Pak, ini kami terima saran dan masukannya, tetapi selama ini memang kita ini kok Pak melewati kajian. Jadi kalau misalnya ada proyek yang Bapak sebut tadi, contohnya di Bukit Kursi ya. Sebenarnya itu proyeknya sangat positif Pak, untuk bisa siapapun yang berkunjung ke Pulau Penyengat bisa menikmati kuliner sampai naik ke Bukit Kursi. Cuma saja mungkin karena ini baru sehingga masyarakat mungkin belum begitu banyak mengetahui. Yang kedua, mohon doanya Pak seluruh masyarakat kita terutama di Pulau Penyengat,
kita juga ini untuk Pulau Penyengat kita ada ini kita usahakan untuk menjadi kota pusaka yang memang nanti pembangunannya itu lebih besar, tetapi memang sudah disesuaikan, bahkan kajiannya itu langsung dari pusat untuk sebenarnya apa sih yang lebih bagusnya lagi untuk kita adakan satu perubahan yang besar di Pulau Penyengat. Baik, yang kedua Pak Musin, terima kasih Pak, kondisi penerangan jalan umum sudah hidup, perlu kerjasama. Iya, saya sangat setuju Pak. Jadi karena memang ada lampu yang solar cell itu boleh saya sampaikan itu pemeliharaannya cukup besar Pak. Tetapi uniknya ada oknum tertentu tertarik untuk ngambil akinya. Nah, aki ini nampaknya kecil tapi luar biasa harganya Pak. Satu aki itu mungkin bisa mencapai angka 5 sampai 10 juta ya. Nah, ini menjadi keluhan masyarakat, begitu banyak lampu yang hari ini tidak bisa kita hidupkan Pak, karena solar cell itu pemeliharaannya luar biasa. Dan memang ini karena kita ini istimewanya ibu kota provinsi Pak. Jadi ada dua nih anggaran yang ada di kota Tanjung Pinang, selain yang ketiga itu anggaran pusat. Kita juga berharap kerjasama yang sinergitas yang tinggi kepada ini pemerintah provinsi, karena kita sama-sama nih Pak Gubernur, Pak PLT Gubernur, Pak Kadisnya, sama-sama kita berjuang menerangi ibu kota provinsi kita. Kan ini salah satunya tadi menyangkut lampu Pak. Jadi ada lampu yang beberapa titik ini dilaksanakan oleh provinsi. Baik. Nah, kalau sudah ada seperti ini tentu Pak ada ini kewajiban kita sama-sama. Ada yang bangun, ada yang memelihara. Nah, ini mudah-mudahan sinergitas ini akan terbangun lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan saya juga ingin menjawab Pak, ini Pak Hartoni Johan. Pak, alhamdulillah Pak Hartoni Johan, pemerintah Kota Tanjung Pinang bersamaan ini di masa estafet kepemimpinan saya konsentrasi Pak untuk penerangan lampu jalan. Bahkan untuk penerangan yang di lampu jalan Ganek itu Pak sudah saya persiapkan bersama Pak Kadis, mulai jalan Ganek lama sampai tidak belok-belok sampai ke simpang pembuangan sampah itu Pak, TPA. Insya Allah mohon doa restunya lah Pak, kita diberikan kelancaran dan kita akan hidupkan. Baik, ini masih banyak sih Pak sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait masalah lampu jalan. Ada beberapa titik lagi yang akan kita hidupkan. Mohon doanya, insya Allah mudah-mudahan ini tidak sekedar saya menyampaikan, tetapi kami harus merealisasikannya, karena saya selalu mendengar bahwa topik yang paling menarik dari opini itu masalah lampu. Iya, sebenarnya sederhana Pak, lampu ini kelihatannya sederhana, tetapi ini manfaatnya luar biasa. Penerangannya juga terang. Yang kedua, menghindari kejahatan. Yang ketiga, tentu ini menambah estetika sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Ibu izin satu tambahan mungkin soal izin keramaian tadi Bu, mungkin bisa disinggung sedikit? Oh iya, izin keramaian Pak, iya, kita ada Perwako yang mengatur jalannya new normal ini. Kalau yang Bapak tadi sampaikan, Perwakonya sudah Pak, kami sudah tanda tangani memang, karena Pak proses Perwako itu ada tahapan-tahapan yang perlu kajian Pak. Iya, tentu kita ada pertimbangan yang perlu kita sadari bersama bahwa keluarnya izin ini tentu tidak terlepas karena untuk menyelamatkan masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk tidak terkontaminasi dengan COVID-19. Itu yang penting Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin dari Pak Irwan ada kalimat kunci terkait bagaimana Pak Irwan selaku asisten bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat, lalu kemudian juga apa yang dilakukan oleh dinas terkait, dan juga nanti ujungnya menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah kota mengambil kebijakan. Pak Irwan, singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sekalian, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu PLT Wali Kota yang sudah hadir pada kesempatan ini, di mana selalu pada opini publik yang mewakili dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lebih seringnya kami, namun pengambil keputusannya ada pada wali kota sendiri. Semua opini-opini masyarakat itu sudah saya sampaikan, dan kebetulan memang tepat saya juga menjawab. Kenapa? Karena dia juga termasuk tim TAPD. Oleh sebab itu kami terima kasih sekali lagi Ibu PLT Wali Kota, di mana mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu Wali Kota ini
akan menjadi suatu gambaran begitu dekatnya pemimpin dengan rakyatnya dan menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakatnya tentunya. Kemudian terakhir, mungkin ini akan kita tetap tindak lanjuti. Jangan mengatakan pemerintah kota ini diam, ada 2-3 hari yang lalu tidak ada, kayak melontar batu ke dalam laut aja, nggak ada timbul-timbul. Insya Allah kami selalu mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Tetapi kami masyarakat harap maklum juga, kita punya keterbatasan, kita punya kesibukan, wali kota kita juga punya kesibukan, yang mungkin secara live langsung seperti ini kami sekali lagi selamat kepada Ibu Wakil Wali Kota atau PLT Wali Kota, di mana kami harapkan juga dialog-dialog seperti ini kita akan selalu berlanjut ya secara berkesinambungan ya. Selesaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu PLT Wali Kota. Mudah-mudahan Ibu juga merupakan batu loncatan ke depan yang lebih bagus ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan, dan terakhir singkat juga dari Pak Jasman. Pak Kadis silakan. Baik. Harapan kami artinya begini. Semua keluhan masyarakat sudah kami tampung. Ya, kami akan berusaha maksimal. Tapi karena adanya keterbatasan nanti, nah kami mohon bahwa dapat mengikuti tahap-tahap yang sudah kita rencanakan. Dan insya Allah nanti semuanya bisa terang. Baik, amin, mudah-mudahan. Dan terakhir ditutup oleh Ibu PLT Wali Kota. Silakan Bu. Di akhir penghujung ini saya menyampaikan sekali lagi untuk seluruh masyarakat untuk mendapatkan penjelasan terkait kerumunan tadi, silakan Pak datang ke kantor kami PTSP, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Nanti diarahkan dari ini pegawai kami untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih rinci. Dan dalam kesempatan ini juga saya mohon doanya seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang dengan kondisi terbatas kita, karena hari ini kita harus menyadari kita masih berdampingan dengan COVID-19. Jaga diri, tingkatkan disiplin, patuhi segala sesuatu aturan yang tentunya ini adalah untuk menyelamatkan diri kita secara pribadi, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan kita. Dan doakan kami seluruh staf dan jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk terus berjuang, berbenah, membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Dan saya juga terima kasih kepada RRI, kepada Pak Jasman, Pak Kadis saya, Pak Asisten, yang alhamdulillah Pak Agus, kami bahu-membahu bergandeng tangan untuk bangkit dalam kondisi keterbatasan ini. Saya juga sebagai PLT tidak anti kritik, saya membangun komunikasi, bangun kekeluargaan, sehingga pekerjaan seberapapun mudah-mudahan kami bisa menyelesaikannya dengan tanggung jawab. Dan sekali lagi mohon doanya, dan saya juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ketua, wakil ketua, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, karena tentu ini adalah kolaborasi yang baik sehingga rencana-rencana kita bisa realisasikan. Dan alhamdulillah kami juga dengan DPRD mohon dukungannya untuk kedepannya, mudah-mudahan kita sama pemikiran, sama visi untuk konsentrasi, salah satunya juga penerangan jalan, karena ini membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan juga dialog Wali Kota Menyapa ini akan terus berkesinambungan. Insya Allah Pak. Baik. Insya Allah. Terima kasih Bu Haja Rahma, PLT Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Asisten, Pak Irwan, dan juga Pak Kadis Perkim, Pak Jasman. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga atensi pendengar dimanapun berada. Demikian dialog dinamika kita kali ini. Saya Agus Santika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog interaktif dinamika Indonesia, tatanan kehidupan baru.